Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Fajri Fatailah dengan NIM 400403256300057. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi semester 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video video tugas algoritma dan pemrograman kemarin, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi dan beserta parameter dan return yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah fungsi dalam pemrograman, atau yang pertama adalah konsep fungsi. Fungsi adalah konsep inti dalam pemrograman yang mengorganisir kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini meningkatkan efisiensi, keterbacaan, dan mempermudah pemeliharaan perangkat lunak secara keseluruhan. Selanjutnya, mengapa fungsi itu penting digunakan? Yang pertama tentu saja untuk mengelompokkan kode berdasarkan tugas tertentu, yang kedua untuk mengurangi pengulangan instruksi, dan yang ketiga mempermudah pembacaan dan perawatan program, yang terakhir untuk membantu membangun logika berpikir yang lebih terstruktur. Selanjutnya untuk pengertian fungsi secara lengkap sendiri, yaitu yang pertama fungsi adalah blok kode yang melakukan tugas tertentu. Lalu fungsi dapat dipanggil berulang kali oleh program utama. Selanjutnya yaitu dapat menerima masukan atau parameter dan menghasilkan keluaran atau return, membentuk dasar pemrograman modular. Selanjutnya ada struktur fungsi. Yang pertama ada nama fungsi untuk pemanggilan, yang kedua ada parameter. Ini merupakan struktur opsional, yaitu data yang digunakan dalam penyusunan fungsi. Yang ketiga adalah blok kode, yaitu proses utama dalam fungsi. Dan yang terakhir adalah return atau return opsional, teman-teman. Karena walaupun tidak menggunakan return, setiap fungsi pasti akan memiliki hasil keluaran atau outputnya masing-masing tergantung dari blok kode yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah uh, fungsi di Python sendiri. Untuk membuat fungsi di Python kita dapat menggunakan kata kunci def, dan fungsi di Python memiliki bisa memiliki lebih dari satu parameter. Lalu kita juga bisa menggunakan return untuk mengembalikan hasil, teman-teman. Selanjutnya ada fungsi discrete, disebut juga dengan myblock ya teman-teman kalau discrete. Selanjutnya tidak menggunakan teks tapi blok visual. Selanjutnya dapat menambahkan input saat membuat blok. Sama seperti hampir mirip seperti Python, bahwa fungsi discrete juga bisa diisi lebih dari satu parameter, teman-teman. Selanjutnya adalah parameter. Parameter sendiri adalah data yang dikirimkan ke fungsi, dan data ini digunakan agar fungsi lebih fleksibel dan tidak statis. Dapat lebih dari satu parameter, dan nilainya bisa berupa angka, teks, maupun data lainnya tergantung program yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah parameter dalam Scratch. Nah, parameter ini dapat dibuat saat membuat blok baru. Nanti akan saya contohkan pada saat sesi pemrograman. Selanjutnya adalah nilainya diisi saat fungsi dipanggil, yaitu contoh hitung luas, panjang, dan lebar. Maka parameternya adalah panjang dan lebar. Selanjutnya adalah parameter ini bisa mempengaruhi fungsi, teman-teman. Selanjutnya adalah return. Return sendiri digunakan untuk mengirim hasil keluar dari fungsi. Nah, hasil ini bisa disimpan, dicetak, atau digunakan lagi. Jadi return itu semacam variabel sementara ya teman-teman yang ada dalam fungsi. Selanjutnya adalah bahwa setiap fungsi bisa mengembalikan satu nilai langsung. Tanpa return, fungsi hanya mengeksekusi perintah. Ini tadi yang disebutkan bahwa kenapa return itu opsional, karena walaupun tanpa menggunakan return, fungsi tetaplah bisa mengeksekusi kode perintah, tetapi tanpa return. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini adalah tabel perbandingan antara fungsi discrete dengan fungsi di Python. Untuk fungsi discrete sendiri, kita cara membuatnya dengan myblocks, sedangkan untuk di Python kita menggunakan kata kunci def. Untuk parameternya sendiri yaitu berupa inputan blok, yaitu sementara di Python ini adalah argumen atau kata, huruf, kalimat, dan lain-lain ya teman-teman. Lalu untuk return sendiri itu adalah report block, namun di sini lebih tepat jika kita menggunakan variabel sementara jika di Scratch. Lalu jika di Python maka kita menggunakan kata kunci return saja. Selanjutnya untuk pemanggilan yaitu kita drag and drop bloknya. Sedangkan kalau di Python kita menulis nama fungsinya, teman-teman, beserta dengan parameter yang kita masukkan. Selanjutnya adalah manfaat dari penggunaan fungsi. Yang pertama tentu saja kode lebih teratur dan mudah dibaca. Yang kedua menghindari pengulangan instruksi yang sama. Yang ketiga dapat digunakan ulang di proyek lain. Serta yang terakhir mempermudah proses debugging.
Oke, sekarang kita masuk ke sesi praktikumnya, teman-teman. Nah, kita mulai dari scratch dulu pertama-tama. Untuk membuat fungsi, karena fungsi adalah merupakan blok yang kita definisikan sendiri, maka untuk membuatnya kita bisa pergi ke halaman My Blocks, karena kita akan membuat blok kita sendiri ya, teman-teman. Kita akan mendefinisikan bagaimana eh, rangkaian dari blok itu bekerja. Jadi kita akan mendefinisikannya sendiri. Jadi kita akan membuat blok. Jadi misalnya di sini ada fungsi. eh, nah, terus ini ada parameternya teman-teman di sini. Ini merupakan parameter. Terus di sini juga ada parameter booleannya juga. Kita misal parameter angka satu, lalu kita tambah lagi parameter angka 2. Nah, di sini kita sudah punya fungsi dengan dua parameter ya teman-teman, yaitu angka satu dan angka 2. Nanti di sini kita akan mendefinisikan eh, kerja dari blok ini ya teman-teman. Jadi kita akan memasukkan operation di sini ya teman-teman. Karena ini perkalian, maka di sini kita bisa langsung memasukkan blok perkaliannya teman-teman. Tambahkan ini. Kita bisa mungkin untuk lebih menciptakan apa program yang lebih apa namanya ini interaktif, kita mungkin bisa menanyakan dulu ya teman-teman. Terus kita buat variabel di sini. Lalu kita juga buat mungkin untuk menanyakan angka keduanya. Kita buat lagi variabel untuk angka 2. Lalu kita di sini akan melakukan perhitungannya menggunakan bentar, menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan perhitungan ini. Lalu kita masukkan di sini nih, langsung kita coba aja teman-teman. Masukkan angka satu, tuh, 3, memang betul.
Nah, di sini karena saya memasukkan angka, mungkin kita ulangi lagi teman-teman. Oh, sorry teman-teman, belum saya ganti. Nah, ini bisa kita ulangi. Nah, di sini sudah langsung menghitung ya teman-teman. Jadi di sini kan, ini kita pertama-tama kita definisikan dulu fungsi kita mau dibuat untuk apa. Lalu kita di sini kita masukkan ini urutan urutan apa namanya, urutan program yang akan kita gunakan atau kita definisikan sebagai fungsinya teman-teman. Jadi di sini kita definisikan fungsi, terus kita eh, mendefinisikan urutan programnya, lalu setelah itu eh, di programnya kita masukkan ini tadi fungsinya tadi, dan nama dari fungsinya kita masukkan ke programnya. Jadi otomatis kita akan membuat fungsi seperti di sini bisa dilihat fungsi perkalian ya teman-teman. Mungkin langsung aja kita lanjut ke eh, gunakan Replit. Di sini di Replit untuk membuat fungsi sendiri kita menggunakan def ya teman-teman. Def. Nah, untuk di Replit sendiri kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan yang namanya return ya teman-teman. Nah, di sini fungsinya seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita definisikan dulu fungsinya, lalu karena di Replit sendiri apa di Python sendiri itu ada yang namanya return ya teman-teman. Jadi return ini merupakan logika yang memungkinkan kita untuk membalikan nilai-nilai dari parameter yang kita masukkan, terus kita sudah kita proses di dalam fungsinya, lalu kita kembalikan lagi menjadi nilai dari fungsinya itu teman-teman. Jadi parameter lalu kita proses dalam fungsi, lalu dengan return ini hasil proses dari parameter-parameter yang kita berikan seperti di sini adalah angka satu dan angka 2. Nah, di sini sudah diproses perkalian. Dengan return ini kita akan membalikan nilai dari parameternya ini, parameter satu dikali dengan parameter 2 menjadi nilai dari fungsi itu sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin bisa langsung kita praktikkan di sini. Di sini kan kita mendefinisikan fungsi perkalian untuk angka satu dan angka 2. Lalu di sini kita return angka satu kali angka 2. Lalu di sini kita masukkan untuk angka-angkanya teman-teman. Oke, di sini perlu ditambahkan print ya teman-teman untuk mencetak hasilnya. Jadi lupa. Di sini kita langsung buat print.
Nah, otomatis akan langsung muncul 40 ya teman-teman. Karena di sini 10, kita kalikan dengan 4, maka hasilnya 40. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu. Oke, di sini kita punya program yang kedua ya teman-teman. Jadi di program kedua ini kita membuat semacam kalkulator sederhana ya teman-teman. Jadi di sini kita mempunyai flowchart sederhananya. Mungkin akan saya jelaskan langsung ya teman-teman. Jadi di sini program dimulai lalu kita print instruksi kalkulator ya teman-teman. Ya ini mungkin seperti ucapan pembuka aja lah untuk program ya teman-teman. Lalu kita tanyakan pengguna untuk angka satu. Ini nanti kita set menjadi variabel ya teman-teman seperti tadi. Lalu kita tanyakan pengguna angka 2. Jadi kita juga set sebagai variabelnya. Lalu kita tanyakan pengguna opsi operasi ya dengan opsi jenis operasi 1, 2, 3, 4. Lalu untuk jenis operasi satu sendiri itu adalah penjumlahan. Lalu penjumlahan kita jumlahkan angka 1 dan angka 2. Selanjutnya jika jenis operasi adalah 2 maka adalah pengurangan, kita kurangi angka 1 dengan angka 2. Lalu jenis operasi ketiga adalah kalian, kita kalikan angka 1 dengan angka 2. Lalu jenis operasi keempat adalah pembagian. Nah, di pembagian sendiri ini ada sedikit perbedaannya teman-teman, karena seperti yang kita tahu pembagian itu pembaginya tidak boleh angka 0. Jadi di sini kita melakukan yang namanya decision sedikit ya teman-teman. Jadi apabila angka A nilai angka 2-nya adalah 0, maka kita akan langsung error dan program akan berhenti ya teman-teman. Lalu jika angka keduanya tidak 0, maka kita lakukan eh, operasi pembagian seperti biasa ya teman-teman. Angka 1 dibagi angka 2 seperti itu ya teman. Lalu jika kita memasukkan jenis operasi yang tidak valid, maka di sini akan print jenis operasi tidak valid. Lalu kita juga program akan stop ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buat ya teman-teman, di scratch dulu. Jadi di sini kan kita sudah punya eh, fungsi untuk perkalian ya teman-teman. Cuman kita menggunakan fungsi yang berbeda teman-teman. Ya tetap perkalian, cuman eh, prosesnya tidak seperti ini ya teman-teman. Mungkin akan langsung aja saya buat ya teman-teman. Kita buang dulu ininya. Hmm. Kita buat lagi blok di sini. Eh, kita definisikan variabel ini, lalu kita set lagi teman-teman. Set lagi. Nah, sorry. Ya, kita set ke hasil pembagian. Seperti ini kita rapikan sedikit. Lalu kita definisikan lagi untuk pengurangan. Oke.
definisikan kembali untuk variabel hasilnya. Terakhir untuk penjumlahan ya teman-teman. Sorry, saya set kembali. Nah, sorry teman-teman, ada kesalahan di sini ya teman-teman. Nah, mungkin untuk hasilnya kita tidak perlu mendefinisikan hasilnya untuk satu-satu, itu namanya. Hmm, ya bisa juga teman-teman seperti ini. Kalau seperti ini maka kita buat yang ini. Kita menggunakan yang ini. Si yang dikenakan kita mendefinisikan hasilnya satu-satu, maka kita juga harus mungkin tidak usah kita buat speeding aja teman-teman supaya tidak rumit. Kita definisikan hasilnya itu untuk sorry kita, kita definisikan hasilnya itu merupakan variabel untuk semuanya teman-teman. Jadi di sudah kita ubah dulu. Jadi teman-teman, jika kita mendefinisikan suatu variabel di sini, di dalam sini ini maka akan dinamakan variabel lokal ya teman-teman. Nah, variabel lokal ini eh, hanya bisa digunakan untuk lokal saja. Jadi walaupun kita di sini ada 4 variabel yang sama, tapi karena ini berada di domain fungsi yang beda-beda, maka kita sama saja ini merupakan satu variabel ya teman-teman. Walaupun ini di sini namanya sama, jadi hal ini nanti akan memudahkan kita saat proses pemanggilan atau saat untuk menampilkan hasilnya teman-teman. Jadi di sini kan kita tidak usah membuat hasil satu-satu di dalam fungsinya, tapi nanti kita bisa langsung membuat hasil dari perkalian ini di akhir program ya teman-teman, seperti itu. Mungkin untuk menjalankannya sendiri kita buat satu fungsi lagi ya teman-teman untuk mungkin kita tidak usah definisikan fungsinya lagi karena kita bisa langsung membuat programnya di sini langsung ya teman-teman. Bisa say aja.
event controlling with, lalu kita say lagi, mungkin nanti dulu kita langsung tanyakan aja teman-teman di sini. So, kita di sini variabel set angka 1, set angka 1 menjadi answer. Jadi di sini kita juga tanyakan lagi set angka 2, lalu di sini kita masukkan variabelnya lagi. Angka 2. Ini kita bisa hapus saja dengan di sini. Oke, tidak masalah teman-teman. Langsung kita masukkan jawaban lagi. Lalu kita tanyakan mungkin kita jangan kita tanyakan teman-teman. Kita kayak ini saja. Dua pengurangan 3 kalian 4 bagian. Oke, di sini seperti ini teman-teman. Kita mungkin bisa kita enter biar tidak kepanjangan teman-teman. Oh, tidak ada bedanya. Kita bisa buka di sini lalu kita tanyakan untuk jenis operasinya teman-teman. Jadi di sini untuk jenis operasi bisa memasukkan indeks angkanya saja ya teman-teman, tidak usah ditulis. Lalu di sini setelah ini kita bisa buat variabel lagi ya teman-teman. Variabel definisikan dulu variabelnya. Variabel jenis operasi. Set jenis operasi. Nah, jadi di sini kita meminta pengguna untuk memberikan angka 1, lalu kita jadikan angka 1 sebagai variabel, kita lakukan kembali untuk angka 2, lalu kita lakukan kembali untuk jenis operasinya teman-teman. Jadi di sini lalu setelah itu kita lakukan yang namanya ini if else ya teman-teman. Kita akan menumpuk beberapa if else karena di sini ada 4, maka kita akan menggunakan 3 teman-teman. 3 if else.
menggunakan ini. Sorry, mungkin tidak if else teman-teman, mungkin kita bisa menggunakan if then saja ya teman, bisa menggunakan if then saja teman. Kalau menggunakan if then kita menggunakan 4 berarti teman, tiga, maksudnya 3 if then dan 3 if else then ya teman. Mungkin seperti itu. Kita masukkan saja teman di sini untuk variabelnya, variabel jenis operasi maksudnya. Di sini jika jenis variabel jenis operasi merupakan satu, maka kita masukkan fungsi ini teman, fungsi penjumlahan. Nah, di sini kita lakukan fungsi penjumlahan dengan angka-angkanya, yaitu angka 1 dan angka 2. Angka 1, angka 2. Seperti ini ya. Lalu kita lakukan hal yang serupa. Nah, jika jenis operasinya 2 kali ini, maka kita masukkan blok jumlah pengurangan, pengurangan. Oke. Memasukkan pengurangan dengan memasukkan variabel angka 1 dan angka 2-nya seperti tadi. Lalu kita lakukan perulangan lagi untuk jenis operasi 3, perkalian. Kita masukkan fungsi perkalian. Perkalian angka ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini ya teman-teman. Dengan variabelnya sama, angka 1, angka 2 teman-teman. Ini kita ganti 3, tadi belum saya ganti. Terakhir untuk pembagian, nah karena pembagian ini seperti yang tadi kita bilang, kita tidak boleh membagi nilai dengan 0, maka di sini kita lakukan yang namanya logika if else lagi ya teman. Di sini kita lakukan logika if else di sini di dalamnya. Kita masukkan dulu seperti tadi sama jenis operasi di atas ini. Ini untuk operasi 4, jenis operasi 4. Lalu kita di sini masukkan jika di sini jika pembagi sama dengan 0, angka 2 yang mana pembagi adalah angka 2, jadi di sini kita masukkan angka 2-nya. Angka 2 sama dengan 0. Maka kita lakukan penyetopan program ya teman. Di sini kita bilang error. Lalu kita tunggu sejenak. Kita wait sejenak. Lalu kita stop. Nah, otomatis akan menyetop program yang seperti ini teman. Lalu untuk else-nya maka jika angkanya tidak 0, kalau tidak 0, boleh negatif ya teman-teman, tapi tidak boleh 0, karena pembagian tidak boleh, pembaginya itu negatif. Kita lakukan saja untuk pembagian. Nah, else-nya kita lakukan untuk fungsi pembagiannya teman-teman. Nah, sini kita masukkan variabel parameternya, parameter fungsinya yaitu angka 1 dan angka 2.
lalu else-nya. Di sini kita tadi punya eh, logika if else yang bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi di sini else-nya adalah jika ketika pengguna memasukkan indeks angka operasi atau indeks nomor operasi yang tidak valid. Jadi di sini untuk indeks angka apa indeks nomor operasi yang valid sendiri ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Jadi selain itu maka kita akan cek kita akan buat di sini masukkan angka yang valid lalu kita stop programnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita bisa langsung duplikat saja mungkin. Nah, kita duplikat di sini ya. Nah, kita say nah, lalu seperti yang tadi saya bilang, kita akan apa, mencetak hasil di sini. Join. Nah, kita masukkan untuk hasilnya. Oke, seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, walaupun di sini kita memiliki variabel yang sama untuk semua fungsi penjumlahannya teman-teman, tapi karena kan variabel ini merupakan variabel lokal, yang mana setiap fungsi ini merupakan variabel yang berbeda. Jadi untuk hasil dari Jadi untuk variabel hasil di fungsi penjumlahan dengan hasil di fungsi pengurangan ini merupakan dua variabel yang berbeda hitungannya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung masukkan saja untuk hasilnya, teman-teman. Jadi mungkin langsung kita buat aja, teman-teman. Di sini kita jalankan programnya, sorry. Untuk angka satu kita pilih 3, untuk angka 2 kita pilih 4. Eh, Oke, kita pilih jenis operasi di sini, teman-teman. Kita pilih jenis operasi 3 dan 4 itu kita mau kalikan, jadi kita pilih jenis operasi yang ketiga, enter. Oh, wait. Hmm, menarik. Bentar, ada kesalahan yang saya troubleshooting dulu. Oke. Nah, kita troubleshooting dulu ya dengan kesalahannya. Hmm. Oh, di sini ada kesalahan ya teman. Ternyata tidak menggunakan if saja, tapi tetap menggunakan if else ya teman-teman di sini. Jadi tadi untuk operasi yang bisa dijalankan adalah operasi yang pertama saja teman-teman, karena hanya operasi pertama yang menggunakan if else teman-teman. Jadi di sini untuk else-nya kita buang dulu ininya. Nah, kita if else di sini. Lalu kita masukkan
if-nya di sini. Nah, agak berantakan ya teman. Lalu kita if else lagi di sini. Ya, if else terakhir. Ya, if else terakhir itu untuk jenis operasi 4. Lalu kita masukkan saja if else-nya di sini. Nah, seperti ini. Kita buang-buang saja teman if tidak penting ini. Lanjut untuk else, kita masukkan operasi yang valid seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin sudah jadi teman-teman, harusnya sudah jadi. Kita coba dulu. Berikan angka 1 kita masukkan 3, berikan angka 2 kita masukkan 4. Nah, ini dikasih pilihan kasih 3 perkalian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita menggunakan if else tadi, bukan menggunakan if saja. Jadi mungkin kira-kira seperti itu untuk uh, kalkulator sederhana di Scratch ini. Jadi saya jelaskan sedikit. Di sini kita pertama-tama kita tanyakan pengguna untuk memberikan angka 1, lalu kita set angka 1 menjadi variabel. Lanjut kita lakukan yang sama untuk angka 2, lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk pilihan jenis operasi ya teman-teman. Jadi di sini kita punya 4 jenis operasi, dan pengguna hanya memasukkan indeks angkanya saja, indeks nomor operasinya saja. Jadi misal di sini 1 untuk penjumlahan, 2 itu untuk pengulangan, 3 untuk perkalian, dan untuk pembagian seperti itu teman-teman. Jadi lanjut kita di sini melakukan sedikit logika pemrograman if else ya teman-teman. Jadi jika logika jenis operasinya ada 1, maka kita lakukan penjumlahan dengan fungsi yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya jika jenis operasi 2, kita melakukan pengurangan sama dengan fungsi yang sudah kita buat. Untuk jenis operasi 3 adalah perkalian, dan untuk jenis operasi 4 sendiri, dikarenakan kita tidak boleh membagi angka dengan 0, maka jika kita memasukkan angka 2 dengan 0 dan kita memilih jenis operasi 4, maka yang terjadi adalah program error dan akan berhenti, program berhenti. Namun jika kita memasukkan angka 2-nya itu valid, seperti misal 1 atau 2, maka kita akan membagi ya teman-teman. Kita akan melakukan pembagian di sini. Angka 1 dibagi angka 2. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut jika kita tidak memasukkan indeks angka operasi yang valid, maka di sini program akan bilang masukkan jenis operasi yang valid ya teman-teman. Karena untuk indeks jenis operasi yang valid sendiri ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi selain angka tersebut, program akan mengatakan masukkan jenis operasi yang valid ya teman-teman. Lalu di sini kita join, di sini kita print hasilnya. Lalu kita print hasilnya adalah 12 seperti itu ya teman-teman. Hasil sendiri merupakan variabel dari ini ya teman-teman, fungsi ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita akan ke Replit menggunakan Python. Oke, di sini kita langsung di Replit saja, kita ulangi saja teman-teman programnya. Untuk teman-teman kita definisikan fungsi-fungsi untuk logika logika operasi matematikanya teman-teman. Jadi di sini kita bisa dulu kita definisikan untuk fungsi pertama penjumlahan. Nah, lalu kita masukkan di sini angka 1. Sorry tidak boleh spasi ya teman-teman. Angka 1 underscore angka 2 seperti itu teman-teman. Lalu kita langsung return aja teman-teman untuk mengembalikan nilainya angka 1.
angka 2 seperti itu. Kita kita belum ada titik duanya teman-teman, tidak bisa dijalankan. Lanjut kita copy saja. Ctrl C, Ctrl C, kita lakukan pengurangan di sini. Kita ganti juga pengurangan. Lanjut kita definisikan lagi. Oke, oke. Kita kalian di sini simbolnya adalah bintang untuk kalian menjadi teman-teman. Angka 2 teman-teman, salah. Pembagian sendiri simbolnya adalah slash seperti ini ya teman-teman. Di sini pembagian. Lanjut di sini untuk input, kita masukkan input, kita buat angka 1 itu sebagai input. Angka 1 dengan integer input. Lalu kita di sini buat kalimat perintahnya, print, maksudnya print kalimat perintahnya. Jadi karena mungkin untuk biar bisa lebih bisa lebih leluasa, kita masukkan untuk inputnya itu sendiri float ya teman-teman, untuk bilangan apa namanya, bilangan cacah, bilangan desimal. Lalu kita Ctrl C aja, Ctrl V, kita masukkan untuk angka 2. Angka kedua, lanjut kita print dulu untuk tadi. Ini Ctrl C, print saja. Oke teman-teman. Nah, kita print. Lanjut untuk terakhir kita masukkan untuk input operasi. Oke, seperti ini. Lanjut kita lakukan if else ya teman-teman. Antara if di sini kita definisikan lagi untuk variabel hasil, karena untuk kita nanti untuk memanggil
variabelnya tersebut untuk di akhir programnya teman. Sebenarnya bisa juga mau karena sebenarnya bisa juga teman. Kita langsung print saja seperti ini. Cuman kita akan menampilkan hasilnya itu nanti di akhir teman-teman. Jadi kita buat kita definisikan variabel terlebih dahulu. Variabel hasil lebih tepatnya. Kita definisikan variabel hasil sama dengan penjumlahan ya. Satu, angka dua. Nah, sorry teman, ada typo. Lalu kita enter elif nya operasi sama dengan print saja teman. Lanjut kita lakukan hal yang serupa sampai memasuki akhir program. Ya. Di sini kita lakukan hal yang serupa seperti program sebelumnya. Untuk angka 2 sama dengan 0, kita print, shift enter, kita print error saja teman-teman. Lanjut, shift enter lagi, else, else sama dengan bagian. Oke, lanjut untuk yang terakhir.
print. Sorry, yang terakhir kita print saja teman-teman. Oke, kita berikan angka pertama dan angka kedua. Oke, pilih jenis operasi teman-teman. Kita pilih jenis perkalian, kita pilih 3. Ini ada 12,0 seperti itu teman-teman. Mungkin di sini untuk merapikan saja ya teman-teman, sekedar merapikan saja teman-teman. Di sini kita, nah seperti itu teman-teman. Sorry, seperti ini ya teman-teman. Sekedar merapikan ya teman-teman. Ini angka pertama adalah 3 tadi, angka keduanya 4. Kita pilih jenis operasi, kita pilih 3 perkalian, enter. Nah, hasilnya ada 12. Di sini ada koma 0 karena kita menggunakan float inputnya teman-teman. Jadi hasilnya juga float ya teman-teman. Lalu karena di sini hasilnya float, maka kita harus definisikan bahwa agar bisa di print bersama string, kita harus jadikan hasilnya ini menjadi string ya, menjadi 12,0. Awalnya ini tadi adalah float, ini data float, selanjutnya menjadi string seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita akan lanjut ke program kedua ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah punya flowchart program yang kedua teman-teman. Untuk program yang kedua sendiri adalah program kita mencari rata-rata nilai. Jadi kita nanti sebagai user kita memasukkan nilai, lalu nanti dengan program outputnya akan pertama yaitu mencari nilai minimum, kedua mencari nilai maksimum, dan yang ketiga adalah mencari nilai rata-rata dari itu apa namanya, dari nilai-nilai yang telah kita masukkan. Jadi untuk program sendiri, untuk yang kiri di sini ini merupakan adalah flowchart program utama. Lalu yang di kanan ini adalah flowchart program fungsi ya teman-teman. Jadi di sini untuk kita bahas dulu untuk flowchart program yang utamanya. Untuk flowchart program utamanya pertama kita buat list nilai ya, kosong. Lalu kita tanyakan nilai kepada user. Lalu kita print nilai dan jumlah satuan nilai. Selanjutnya jika jumlah satuan nilai sama dengan 0, maka kita akan langsung end program karena tidak ada, dengan jumlah nilai 0 maka kita tidak bisa melakukan apapun. Lalu jika user memberikan jumlah nilai lebih dari 0, 1, 2 ataupun berapapun itu, kita akan mencari nilai minimumnya, lalu kita akan mencari nilai maksimumnya, lalu kita juga akan mencari rata-rata nilainya. Mungkin untuk yang pertama kita fungsi menanyakan nilai kepada user ya teman-teman. Jadi di blok ini penjabarannya adalah blok ini ya teman-teman. Ini adalah merupakan kita fungsi menanyakan nilai kepada user. Seperti di sini, jika nilainya adalah min 1 maka adalah kembali. Yang mana jika kita masukkan input min 1, maka otomatis program akan berhenti dan otomatis program akan menjalankan tiga fungsi yang di bawah ini ya teman-teman. Jadi bisa dibilang minus 1 itu adalah kode untuk keluar dari programnya itu sendiri teman-teman. Lanjut jika tidak minus 1, jika angka yang diberikan tidak minus 1, maka selanjutnya kita lakukan lagi logika decision, yang dimana di sini nilainya yang diberikan itu harus di antara 0 dan 10. Jadi jika nilainya tidak di antara 0 dan 10, kita print error karena nilai di luar rentang nilai yang kita tentukan. Dan jika rentang nilainya berada di 0 sampai 10, kita menambahkan nilainya. Lanjut kita tanyakan berulang seperti ini teman-teman. Kita lakukan proses looping, dan jika kita ingin keluar dari proses ini maka kita tinggal klikkan saja minus 1 ya teman-teman, seperti itu. Lanjut kita cari nilai minimumnya.
dari blok ini merupakan penjabaran dari blok ini ya teman-teman. Cari nilai minimum, tetapkan elemen pertama sebagai minimum ya teman-teman. Lanjut kita lakukan looping di sini. Apakah elemen tersebut merupakan elemen terakhir dari list nilai? Dan jika tidak, kita lakukan decision lagi. Jika nilai X itu lebih kecil daripada minimum. Dan jika tidak, maka kita uh, lakukan perulangan ke kiri. Dan jika misal X-nya itu merupakan nilai minimum, maka kita set nilai minimum menjadi nilai X ya teman-teman. Lanjut kita lakukan looping lagi sampai elemen terakhir pada list. Dan ketika list sudah mencapai elemen yang terakhir, maka kita kembalikan nilai minimum ya teman-teman. Kita definisikan nilai minimumnya ya teman-teman. Lanjut kita nilai maksimum hampir sama ya teman-teman. Kita hampir sama dengan yang nilai minimum tadi. Kan bedanya jika di sini tadi itu mencari nilai maksimum, yang mana jika nilai X lebih kecil dari nilai minimumnya maka akan dimasukkan ke sini. Pada program mencari nilai maksimum ini jika nilai X lebih besar dari maksimum, maka kita akan mendefinisikan X menjadi nilai maksimumnya teman-teman. Dan jika list sudah mencapai elemen yang terakhir, maka kita akan kembalikan nilai maksimum. Lanjut kita mencari rata-rata. Di sini untuk mencari rata-rata kita menjumlahkan semua elemen, lalu kita bagi hasilnya dengan banyak elemen tersebut. Lalu kita kembalikan nilai rata-rata. Kita langsung masuk saja ke projectnya teman-teman. Di sini bisa kita lihat. Nah ini merupakan program yang utama teman-teman, program utamanya teman-teman. Di sini kita ada delete all grid. Ini untuk menghindari penumpukan ya teman-teman. Lanjut kita dapatkan nilai dari user ya teman-teman. Ini bahasa Inggris. Kita dapatkan nilai dari user. Lalu jika panjang nilainya adalah 0, maka kita berikan di sini kamu tidak memberikan nilai apapun, lalu kita stop programnya teman-teman. Lanjut jika kita programnya lebih dari 1, maka kita bilang di sini kamu telah memberikan berapa nilainya teman-teman. Misal di sini ada 6, maka di sini akan mengatakan 6-nya. Lanjut wait, lalu kita mencari nilai minimum, nilai maksimum, dan average. Lalu terakhir kita join di sini nilai minimumnya adalah sekian, nilai maksimumnya adalah sekian, dan nilai rata-ratanya adalah sekian ya teman-teman. Dan ini merupakan blok atau fungsinya teman-teman. Yang pertama ini adalah fungsi untuk mencari menanyakan nilai. Jadi kita untuk fungsi menanyakan nilai sendiri kita pertama kita set variabelnya. Jika variabelnya itu true alias ini ya teman-teman, triggernya itu -1. Jadi jika nilainya tidak -1, maka kita tanyakan untuk next grade atau untuk nilai selanjutnya teman-teman. Jadi nilai selanjutnya tetap di rentang 0 sampai 10 seperti ini ya teman-teman. Ini untuk nilai lebih dari -1 dan untuk nilai kurang dari 11, artinya itu rentang nilainya adalah 0 sampai 10 seperti itu ya teman-teman. Jika rentang nilainya seperti ini di atas -1 dan di bawah 11, maka kita masukkan nilai tersebut ke dalam list nilai. Lanjut kita dan jika kita tidak memasukkan rentang nilai yang valid seperti ini adalah 0 melebihi 0 sampai 10, kita katakan ini berikan nilai yang valid. Berikan rentang nilai yang valid ya teman-teman. Sini ya. Lalu di sini adalah mencari nilai minimum ya teman-teman. Ini kita lakukan perulangan. Apabila nilai minimum kita cek satu-satu ya teman-teman. Di sini elemen pertama dari list minimum, list nilainya kita jadikan minimum ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita set indeks dari listnya satu per satu. Kita ulangi proses tersebut hingga mencapai akhir dari list atau bisa. Lalu di sini programnya itu adalah panjang dari list nilainya sendiri ya teman-teman. Dan jika item pada indeks, misalnya ini indeks ketiga yang terkecil ya teman. Jika item ada indeks ketiga pada list nilai kurang dari minimum, maka set minimum menjadi
indeks dari item di indeks tersebut ya teman. Jadi misal di sini indeks nomor 3 yang paling kecil ya teman. Jadi set minimumnya ke indeks nomor 3 ya, seperti itu ya teman. Lanjut di sini kita mencari nilai maksimum. Hampir sama teman-teman, kita set uh, elemen atau indeks pertama menjadi maksimum, lalu kita uh, ganti indeks dari elemen satu persatu, lalu kita ulangi hal tersebut sampai mencapai akhir dari list atau mencapai indeks terakhir. Lalu jika kita menemukan indeks yang lebih besar, jika indeks dalam list tersebut lebih besar dari nilai maksimum sebelumnya, maka kita tetapkan nilai dari atau ya nilai indeks item tersebut menjadi nilai maksimum, seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk mencari nilai rata-rata, kita jumlahkan. Pertama kita set penjumlahan ke 0, lalu kita set indeks jadi 1, lalu kita ulangi proses tersebut. Kita sebanyak indeks dari elemen tersebut, lalu kita change penjumlahannya mengikuti dari jumlah nilai indeks yang ada di list nilai ya teman-teman. Lalu kita ulangi kita ganti indeksnya satu persatu ya teman-teman. Jadi di sini kita melakukan repeat sebanyak indeks yang ada di list, lalu kita melakukan perubahan untuk penjumlahannya untuk setiap nilai indeks di list, lalu kita mengganti indeksnya satu persatu. Lalu kita di sini set rata-rata menjadi jumlah dibagi dengan banyak indeksnya, jumlah nilai indeks dibagi panjang indeksnya sendirian teman-teman. Jadi seperti di sini saya lihat ada 6 elemen atau 6 indeks dari list, lalu kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi dengan 6, maka hasilnya di sini ditemukan 4,33 seperti itu teman-teman. Jadi kita mungkin langsung ke slide aja untuk menghemat waktu. Ke Python. Sini sudah saya cantumkan ya teman-teman listnya. Nah di sini pertama ini merupakan fungsi untuk mendapatkan nilai dari user. Nah, pertanyaan terlebih dahulu. Dan jika kita masukkan -1, maka kondisinya menjadi false. Dan jika kita memasukkan nilai di antara 0 dan 10, maka kondisinya akan valid. Dan maka ini tadi nilai dari ini akan dimasukkan ke list grade ya teman-teman. Grade. Jadi di sini listnya adalah grades PKS, dan untuk nilai masukannya adalah grade tidak PKS ya teman-teman. Jadi untuk jika grade-nya itu memenuhi rentang yaitu dari 0 sampai 10, maka grade ini atau nilai yang kita masukkan ini otomatis akan kita masukkan ke list grades yang sudah didefinisikan di atas ini ya teman-teman. Kita append, kita tambahkan ya teman-teman. Lanjut, jika kita memasukkan nilai -1, maka kondisi untuk program ini menjadi false untuk semua program ini, dan kita otomatis akan keluar dari program ini. Lanjut, kita mencari nilai minimum ya teman-teman. Seperti tadi kita deklarasikan dulu nilai nilai indeks yang pertama, atau di sini adalah 0. Indeks yang pertama itu sebagai minimum, kita deklarasikan indeks pertama sebagai minimum. Lalu jika kita menemukan nilai yang lebih kecil dari nilai minimum sebelumnya, maka kita deklarasikan kembali nilai tersebut menjadi nilai minimum ya teman-teman. Kita return nilai minimumnya teman-teman. Lanjut, kita juga mencari nilai maksimumnya teman-teman. Oke, nilai maksimum hampir sama, lalu kita cari nilai rata-ratanya seperti ini. Untuk ini maksudnya kita untuk yang ini program baris yang ini adalah kita mengganti indeks satu persatu ya teman. Jadi jika tadi kita punya discrete, punya fungsi change index by one, di sini kita punya fungsi atau logika pemrograman for number in number list, itu sama aja teman-teman. Lanjut, kita
masukkan ini teman-teman, ini ya, ini print lah, ini kita tinggal masukkan print-printannya aja teman-teman, ini itu ya teman-teman. Ini sini kita masukkan variabel apa, input untuk agar kita bisa nanti memanggil inputannya di sini teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung kita demokan. Next grade 4, 6, 8. Mungkin kita bisa keluar dari program minus 1. Bentar. Average-nya 7,2 ya teman-teman. Minimal 4, maksimalnya 9 ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk sesi praktikum kali ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Bye bye.